Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai faktor yang mempengaruhi munculnya pendidikan tindakan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan tindakan kelas. Kemudian, faktor serta contohnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Yang pertama, pengertian tindakan kelas. PTK ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya melalui refleksi diri. Nah, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa semakin meningkat. Sedangkan pengertian pendidikan tindakan kelas secara luas adalah penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah yang sedang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurniawan. Saya akan membahas di sini ada tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan dari tindakan kelas untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi dalam kelas yang dipahami langsung dan interaksi antara guru dengan siswa yang sedang berjalan belajar begitu ya. Poin selanjutnya, meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terunsur-unsur atau secara terus-menerus, mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Poin selanjutnya, meningkatkan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Poin yang selanjutnya, sebagai alat training in service yang melengkapi guru dengan skill dan metode baru. Metode baru itu suatu cara hasil dari penelitian, mempertajamkan analisis tesnya dan mempertinggi kesadaran dirinya. Poin yang terakhir di sini, meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Hanya itu beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan manfaat penelitian tindakan kelas. Jadi, ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama PTK, yaitu siswa, pembelajaran, guru, dan sekolah. 3 komponen ini yaitu yang pertama, manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik dari strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa diharapkan meningkat. Yang kedua, manfaat bagi guru. Nah, yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru, karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya sendiri. Kedua, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional
karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dalam hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang di bidangnya seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Ketiga, melakukan PTK ini, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran. Dan yang terakhir, dengan PTK, guru akan merasa lebih pede, percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri, selalu menemukan kekuatan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan, dan mengembangkan alternatif masalah atau kelemahan yang ada pada dirinya dalam pembelajaran. Yang ketiga ini, manfaat bagi sekolah. Manfaat yang dapat dipetik jika guru mau dan mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas itu yaitu memiliki komponen pembelajaran antara lain pertama, inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas, peningkatan profesionalisme guru. Jadi dari beberapa komponen tersebut ada manfaat PTK secara umum. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan. Antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Jadi yang ini ikut mendukung profesionalisme guru dan karirnya. Tiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini dapat memperkuat dan relevansi pembelajaran bagi kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. Hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis
sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Yang kedua, manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Kaitannya dengan PTK, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK tertentu saja, sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena meningkatkan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wandira dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manfaat bagi guru. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui kajian terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Yang kedua, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kajian secara profesional karena guru mampu menilai dan mampu memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, melakukan PTK, guru dapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Yang keempat, dengan PTK guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu merefleksi diri, melakukan evaluasi diri dan menganalisis kinerja sendiri dalam kelas, pendidikan masa depan dan mengembangkan alternatif masalah yang ada. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang melatar belakangi munculnya PTK. Dalam melaksanakan tugas mengajar, guru pasti pernah dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang terjadi dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Tetapi masih dalam konteks pendidikan di sekolah. Banyak masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Di sekolah, misalnya, siswa tidak mau memperhatikan pelajaran. Siswa pasif, tidak berani bertanya, prestasi belajar rendah, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat non-pembelajaran, misalnya perkembangan personal, siswa tidak optimal, efektivitas hubungan guru dan siswa kurang baik, dan sebagainya. Selain permasalahan di atas, sarana prasarana pendukung pembelajaran yang tidak optimal, dibutuhkan inovasi dari para guru. Permasalahan-permasalahan yang di atas itu ibarat penyakit yang kalau tidak segera disembuhkan akan berdampak sistematik pada proses alamiah pada tubuh manusia. Oleh karena itu, hal atas menuntut segera diatasi agar tidak berlarut-larut dan berdampak sistematik pada proses pembelajaran selanjutnya. Peningkatan kualitas pembelajaran harus selalu diupayakan semaksimal mungkin oleh semua komponen pelaku-pelaku pendidikan, terutama guru yang memiliki tanggung jawab yang paling besar dalam proses pembelajaran.